Pemirsa, terima kasih Anda terus menyaksikan special interview. New normal ramai menghiasi wacana dan perdebatan ruang publik. Seperti apa new normal itu? Kapan rencananya mulai diberlakukan? Dan bagaimana masa depan ekonomi Indonesia pasca new normal? Saya ajak Anda berbincang dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Pak Airlangga, terima kasih banyak atas kesempatannya. Terima kasih Pak Claudius Bukan. Sehat Pak Airlangga? Alhamdulillah sehat. Ya. Ini Pak Airlangga, new normal berarti normal baru. Ya. Itu berbeda dengan normal yang lama. Kira-kira perbedaannya di mana Pak? Jadi pertama, new normal itu adalah konsensus dalam tanda petik dunia internasional. Saya berbicara dengan World Economic Forum, dengan presidennya dan banyak pejabat dunia usaha, pemerintah di lingkup ASEAN, dan semua berbicara mengenai new normal. New normal artinya adalah kehidupan pasca COVID sebelum ketemu vaksin. Sehingga mereka melihat bahwa kita harus mulai dengan cara hidup baru. Yang pertama, protokol COVID itu tetap dijaga, yaitu menggunakan masker, physical distancing, sering mencuci tangan, kemudian juga mengupayakan untuk tidak ada kontak fisik dengan sesama individu. Dan di kegiatan-kegiatan yang melibatkan umum juga jaga jarak tetap, kemudian juga protokol untuk cek suhu, protokol untuk cuci tangan, protokol untuk kuota di ruangan, protokol kuota untuk di restoran, semua harus dijaga. Esensinya bahwa kita mesti belajar hidup berdampingan dengan virus, Pak. Ya, artinya kita harus mengantisipasi virus sama seperti penyakit yang lain, di mana kita harus meningkatkan imunitas agar virus tersebut tidak mengganggu imunitas masyarakat secara keseluruhan. Kalau dalam konteks ekonomi, bagaimana definisi new normal ini diterjemahkan, Pak? Ya, artinya sebetulnya ini kan diprediksi ke depan ini, kalau kita bicara ekonomi, ada yang ekonomi terkait dengan pariwisata, terkait dengan retail, terkait dengan berproduksi. Nah, terkait dengan semakin pentingnya efek ataupun ekonomi digital. Jadi karena ekonomi digital kan pasti social distancing dan pasti interaksi antar individu semakin terbatas, tapi produktivitas dinaikkan. Oleh karena itu, yang didorong oleh Bapak Presiden Jokowi adalah produktif dan aman dengan COVID. Jadi ini adalah penyesuaian terhadap kehidupan yang tetap berproduktif, tetapi aman terhadap COVID. Nah, oleh karena itu, kalau di sektor pariwisata misalnya beberapa bisa diuji coba. Kalau misalnya ini kan kelihatan perlu kegiatan di wilayah terbuka, kemudian juga perlu dibukanya daerah ataupun sektor berbasis protokol kesehatan. Artinya protokol kesehatan itu sebagai kunci. Nah, salah satu kan evaluasi dari kementerian dan lembaga membuat SOP masing-masing. Bagaimana SOP di mall, bagaimana SOP di pabrik, bagaimana SOP di perhotelan, pariwisata, bagaimana SOP di transportasi umum. Nah, SOP ini disiapkan oleh KL, tetapi kesiapan daerah disiapkan oleh daerah masing-masing. Acuannya kesehatan, yaitu tentu yang terkait dengan penularannya, kecepatan penularan dan waktu, atau kita sering ketahui dengan rumus itu RT dan R0. Nah, untuk infeksi yang di bawah 1 itu wilayah bisa dibuka. Tetapi yang infeksinya masih tinggi, nah ini belum boleh dibuka. Belum boleh, karena rata-rata kan nilainya antara 1,75 sampai 5,4 standar untuk COVID.
2. Itu ada juga kekhawatiran Pak, bahwa ini kita masih menjelang puncak, dan kalau kita lihat tren jumlah kan yang positif kan meningkat terus Pak. Ya. Walaupun kita lihat data per 20 Mei, jumlah yang sembuh itu hampir 24% Pak. Ya. Jauh meningkat dibanding 1 bulan sebelumnya. Nah, bagaimana mengantisipasi supaya kalau new normal ini dibuka bertahap, itu tidak membuat yang positif bertambah banyak Pak? Nah, makanya kita mesti melihat unit yang terkecil. Bisa nggak kita lihat per RT? Bisa nggak kita lihat per desa? Bisa nggak kita lihat per kecamatan? Kita bisa nggak lihat per kabupaten kota? Jadi unit itu yang kita potret. Jadi dalam potret secara nasional ada wilayah yang tidak terjangkit COVID. Nah, wilayah yang tidak terjangkit COVID ini sudah bisa dilakukan penyesuaian. Nah, itulah kriteria yang diterapkan oleh pemerintah. Pak Erlangga katanya sedang menyusun skema untuk new normal tahapan-tahapannya. Nanti kita bahas di segmen berikut. Pemirsa, tetaplah di Special Interview.